Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam semangat buat kalian semua anak didik kami kelas 12. Pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang konsep gaya Loren pada kawat sejajar berarus. Dan materi pembelajaran kita kali ini adalah merupakan akhir dari topik secara keseluruhan mengenai gaya Loren atau gaya magnet. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Kalian perhatikan dengan serius. Kita awali pembelajaran kita kali ini dengan memperhatikan animasi singkat yang berikut ini, yaitu animasi gaya Loren pada dua kawat lurus sejajar. Kita perhatikan di sini ada dua kawat lurus vertikal yang ditempatkan sejajar, dialiri arus listrik yang searah sama-sama ke atas. Kita perhatikan apa yang terjadi pada kedua kawat. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata pusat massa kedua kawat itu saling mendekati. Artinya, pada kedua kawat terjadi gaya tarik-menarik. Selanjutnya, apabila arah arusnya berlawanan, yang di kiri sekarang arah arusnya ke bawah, yang di kanan arah arusnya menuju ke atas. Kita perhatikan kembali untuk arah arus yang berlawanan, ternyata pusat massa kedua kawat itu saling menjauhi. Artinya, pada kedua kawat terjadi gaya tolak-menolak. Demikian animasi singkat untuk gaya Loren yang terjadi pada dua kawat lurus sejajar berarus listrik. Selanjutnya kita akan membuat analisa gaya Loren pada kawat sejajar berarus. Untuk dua kawat sejajar, arah arusnya kemungkinannya ada dua, yaitu arah arusnya searah dan arah arusnya bisa berlawanan. Kita awali dengan bagian A, arah arus searah. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Nah, di sini ada dua kawat lurus yang ditempatkan sejajar, kemudian arah arusnya searah. Ini arah arus I1 dan arah arus I2 sama-sama menuju ke atas, dan jarak kedua kawat itu adalah sejauh A. Kita sudah mempelajari untuk sebuah kawat lurus berarus, maka di sekitar kawat akan ditimbulkan atau dihasilkan daerah medan magnet. Kita perhatikan untuk kawat lurus yang pertama, yang ini adalah putaran daripada medan magnet yang dihasilkan. Sedangkan untuk kawat lurus yang kedua yang ini, arah putaran magnetnya adalah yang seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan dulu. Kita perhatikan untuk kawat yang pertama. Ya, untuk kawat yang pertama yang di sebelah kiri ini, induksi magnetik yang dirasakan oleh kawat pertama itu dihasilkan oleh kawat yang kedua. Kemudian, dengan aturan tangan kanan, kita ulang kembali menentukan arah induksi magnet untuk sepotong kawat lurus yang berarus listrik. Kita gunakan aturan atau kaidah tangan kanan. Ini gambar tangan kanan. Kita misalkan kawat lurusnya kita genggam, kemudian ibu jari itu menyatakan arah arus, dan lipatan jari yang lain yang ini adalah menyatakan arah putaran daripada medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat. Maka kalau kita perhatikan, induksi magnet yang dihasilkan oleh kawat yang kedua ini, kita perhatikan ini putarannya sekarang, ya. Ketika dia tepat mengenai kawat yang pertama yang ini, maka arah induksi magnetik itu adalah bertanda dot. Tanda dot ini artinya ini menuju pengamat. Kalau misalnya kawat itu sekarang berada di hadapan kita, maka arah induksi magnetik yang bertanda dot ini adalah menuju ke kita atau keluar dari bidang pengamatan. Maka kita buat di sini
arah medan magnet mendekati pengamat dengan simbol dot. Itu untuk menentukan arah induksi magnetik. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kenapa arah gaya pada kawat pertama itu adalah ke kanan. Ya, ke kanan. Kita akan buktikan dengan aturan tangan kanan untuk gaya Lorentz pada kawat lurus. Nah, kita perhatikan aturan tangan kanan, ini posisi jari-jarinya sudah kita pelajari ini sebelumnya, di mana ibu jari itu adalah menyatakan arah arus. Kemudian jari telunjuk itu menyatakan arah medan magnetik. Kemudian jari tengah itu menyatakan arah dari gaya Lorentz. Sekarang misalkan kita posisikan tangan kanan ini sekarang pada kawat yang pertama. Arah arusnya ke atas. Kemudian jari telunjuk ini menunjukkan arah magnet, berarti kita arahkan sekarang ke kita, mendekati pengamat. Maka jari tengah ini nanti akan berarah ke kanan. Maka kita buat di sini arah gaya Lorentz pada kawat pertama itu adalah ke kanan yang ini. Selanjutnya untuk kawat yang kedua. Untuk kawat yang kedua ini, induksi magnetik yang dirasakan oleh kawat kedua itu dihasilkan oleh kawat yang pertama ini. Ya, medan magnet dihasilkan oleh kawat pertama dengan arah menjauhi pengamat dengan simbol cross. Kita perhatikan. Ya, sekarang pengamatan kita pada kawat yang kedua dihasilkan oleh medan magnet oleh kawat satu. Perhatikan ini putaran medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang pertama. Kita perhatikan ketika mengenai kawat yang kedua, tepat di titik ini, maka arahnya adalah tanda cross, yaitu menembus atau masuk bidang pengamatan, atau disebut dengan menjauhi pengamat. Sekarang kita akan buktikan kenapa arah gayanya adalah ke kiri. Nah, kembali kita pergunakan ini tangan kanan ya, tangan kanan. Arah arusnya adalah ke atas. Kemudian jari telunjuk ini adalah menembus bidang pengamatan, menjauhi kita. Ya, menjauhi kita. Maka arah dari jari tengah itu adalah menuju ke arah kiri. Maka dengan kaidah tangan kanan, arah gaya magnet pada kawat yang kedua ini arahnya adalah ke kiri. Kita perhatikan di sini bahwa untuk arah arus yang sama, arah gaya itu adalah saling mendekati. Ya, arah gayanya saling mendekati. Kita perhatikan di sini. Untuk kawat kedua, arahnya menuju kawat satu. Untuk kawat yang pertama, menuju kawat yang kedua. Sehingga kesimpulannya adalah karena arah kedua gaya saling mendekati, maka pada kedua kawat terjadi gaya tarik-menarik. Inilah tadi yang kita perhatikan pada animasi yang tadi. Ketika arah arusnya searah, maka pusat massa kedua kawat ini saling mendekati. Kita perhatikan tadi lengkungan tengahnya itu adalah mendekati. Kemudian kita akan perhatikan untuk arah arus yang berlawanan. Ini sebagai contoh, di sini arah arus I1 ke atas, kemudian arah arus I2 sekarang ke bawah. Dengan jarak kedua kawat itu sejauh A. Kita tetap menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah dari induksi magnetik yang terjadi atau yang dialami oleh masing-masing kawat. Untuk kawat satu yang ini, induksi magnet yang dirasakannya adalah dihasilkan oleh kawat yang kedua. Demikian juga sebaliknya, induksi magnetik yang dialami oleh kawat yang kedua ini dihasilkan oleh kawat yang pertama. Maka dengan aturan tangan kanan yang sudah kita buat tadi, untuk kawat pertama, ya untuk kawat pertama kita perhatikan putarannya kan seperti ini ya, putarannya seperti ini. Maka ketika mengenai kawat yang kedua, tepat di titik ini arahnya adalah tanda cross atau masuk bidang atau menjauhi pengamat. Kemudian
yang dirasakan oleh kawat yang pertama dihasilkan oleh kawat yang kedua. Kita perhatikan arah putaran induksi magnet untuk kawat yang kedua ini. Ya, kita buat ibu jari kita adalah ke bawah. Maka putaran jari yang ini itu akan seperti ini. Ya, putarannya seperti ini. Maka ketika tepat mengenai kawat yang pertama di titik ini, arah induksi magnetik di titik ini adalah menembus bidang atau masuk bidang atau menjauhi pengamat. Jadi tandanya adalah sama-sama menjauhi. Di sini kita buat dengan aturan tangan kanan, arah medan magnet pada kedua kawat, kawat 1 dan kawat 2, keduanya menjauhi pengamat dengan simbol tanda cross. Selanjutnya, dengan menggunakan aturan tangan kanan, yaitu gaya Lorentz pada kawat lurus, ya, seperti ini, maka arah gaya yang dialami oleh kawat yang pertama ini adalah ke kiri. Ya, adalah ke kiri. Kita bisa buktikan dengan arah arusnya ke atas. Ya, kemudian jari telunjuk itu masuk bidang pengamatan, maka jari tengah ini pasti berarah ke kiri. Kemudian untuk gaya pada kawat yang kedua, ya, arah arusnya ibu jarinya sekarang kita buat ke bawah. Ya, kemudian jari telunjuk itu menembus atau masuk bidang atau menjauhi pengamat. Maka jari tengah ini nanti akan berarah ke kanan. Maka arah masing-masing gaya pada kedua kawat itu saling menjauhi seperti ini. Itulah tadi ketika kita amati tadi animasi sebelumnya, untuk arah arus yang berlawanan, maka pusat massa kedua kawat itu saling menjauhi. Selanjutnya kita akan membuat persamaan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Kita pahami dulu sebelumnya, untuk nilai atau besar gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak itu sama besarnya. Yang berbeda adalah arahnya. Kalau dia tarik-menarik, arah gayanya adalah saling mendekati. Kalau dia tolak-menolak, maka arah gayanya adalah saling menjauhi. Untuk menentukan nilai gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak, kita bisa pergunakan persamaan yang berikut ini, yaitu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak disimbolkan dengan F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L dibagi dengan 2V dikalikan dengan A. Di mana F itu adalah menyatakan gaya Lorentz, ini bisa berupa gaya tarik atau gaya tolak dengan satuan Newton. Selanjutnya I1 adalah arus pada kawat 1 dengan satuan ampere. I2 adalah arus pada kawat kedua dengan satuan ampere. L adalah menyatakan panjang kawat dengan satuan meter. A adalah jarak kedua kawat dalam satuan meter. Dan mu0 adalah permeabilitas ruang hampa. Nilainya sudah tertentu, yaitu 4V dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Ada dua soal di sini. Kita perhatikan dulu untuk bagian A. Ya, di sini ada dua kawat lurus sejajar, arah arusnya sama. Ini sama-sama ke atas. Dengan jarak kedua kawat itu adalah sejauh A. Di soalnya disebutkan arus I1 2 ampere dan arus I2 sama dengan 4 ampere. Jika jarak kedua kawat A sama dengan 10 cm, tentukanlah gaya magnet pada kedua kawat untuk panjang kawat 50 cm. Diketahui di sini konstanta mu0. Kita buat pembahasannya. Nah, di sini ada dua kawat, maka kita perhatikan arah arusnya adalah searah, maka yang timbul adalah gaya tarik-menarik. Untuk menentukan nilai gaya tarik-menarik untuk kedua kawat ini, persamaannya tadi sudah kita buat. F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali L dibagi dengan 2V dikalikan dengan A. Selanjutnya kita masukkan konstanta mu0,
I1, I2, dan L, dan berikut dengan A. Namun sebelumnya kita perhatikan di sini, untuk jarak kedua kawat ini masih dalam satuan cm. 10 cm ini kita ubah nanti menjadi 0,1 meter. Selanjutnya untuk panjang kawat L, yang ini nanti L, 50 cm. Kita ubah nanti menjadi satuan meter, berarti 0,5 meter. Maka kita masukkan nilai-nilainya, maka F akan sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikali I1 2 ampere dikali I2 4 ampere dikali dengan L 0,5 dibagi dengan 2V dikalikan dengan A 0,1 meter. Kemudian kita perhatikan ini 4V dibagi dengan 2V. Berarti sama dengan 2 ya. Kemudian 2 dikali 2 4. Dikali 4 16. Dikali 0,5 atau setengah itu sama dengan 8. Maka F akan sama dengan 8 dikali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 0,1. Ini 0,1 sama dengan 10 pangkat negatif 1. Kalau kita naikkan ke atas berarti menjadi 10 pangkat 1. Sehingga F akan sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 6 Newton. Kemudian untuk soal nomor 1 bagian B. Ya, di sini arah arusnya berlawanan. I1 adalah ke kanan, kemudian I2 adalah ke kiri. Arus I1 5 ampere dan I2 sama dengan 4 ampere. Jika gaya Lorentz per satuan panjang pada kedua kawat 4 kali 10 pangkat negatif 5 Newton per meter. Perhatikan satuannya ya, Newton per meter, karena yang diketahui adalah gaya Lorentz per satuan panjang. Tentukanlah nilai A, yang ini jarak kedua kawat, diketahui tetapan μ0. Kita buat pembahasannya. Dari persamaan gaya tarik atau gaya tolak untuk gaya Lorentz, F sama dengan μ0 dikali I1 dikali I2 dikali L dibagi dengan 2V dikalikan dengan A. Dari persamaan ini kita bisa membuat F per L. Kenapa? Karena di soalnya diketahui nilai untuk F per L. Maka F dibagi L dari persamaan di atas akan sama dengan μ0 dikali I1 dikali I2 dibagi dengan 2V dikalikan dengan A. Kita mencari A, maka dari persamaan ini kita buat persamaan menentukan nilai A. Sehingga A akan sama dengan μ0 dikali I1 dikali I2 dibagi dengan 2V dikali F per L. Kemudian kita masukkan konstanta μ0, arus I1 dan I2, dan berikut F per L-nya. A akan sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7, I1-nya sama dengan 5, I2 4 dibagi dengan 2V dikali F per L, 4 kali 10 pangkat negatif 5. Kita bagikan 4V dengan 2V, 2 di sini, 2 dikali 5, 10, kemudian 4-nya kita matikan, berarti A akan sama dengan 10 dikali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 10 pangkat negatif 5. 10 pangkat negatif 5 kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 5. Maka A akan sama dengan 0,1 meter atau sama dengan 10 cm. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Ini soalnya, di sini ada 3 kawat lurus yang ditempatkan sejajar dengan jarak kedua kawat I1 dan I2, I2 dengan I3 itu sama-sama sejauh A. Jika I1 5 ampere, I2 2 ampere, I3 sama dengan 4 ampere, dan jarak kedua kawat 20 cm,
tentukanlah besar dan arah gaya Lorentz pada kawat kedua yang ini untuk panjang kawat 1 meter. Kita buat pembahasannya. Nah, sekarang kita perhatikan gaya Lorentz yang dialami oleh kawat kedua dari kawat 1. Perhatikan dulu. Karena di sekitar kawat kedua itu ada 2 kawat yang sejajar dengan kawat kedua. Artinya kawat kedua itu akan mengalami 2 gaya Lorentz. Ya. Yang pertama kita lihat terhadap kawat yang pertama. Ya. I2 adalah ke bawah. I1 adalah ke atas. Maka I1 dan I2 terjadi gaya tolak-menolak karena arah arusnya berlawanan. Sehingga gaya yang dialami oleh kawat kedua dari kawat yang pertama arahnya adalah ke kanan karena dia akan menjauhi kawat yang pertama. Maka yang ini kita sebutlah ini sebagai F21. F21 itu besarnya sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 dikali dengan L per 2VA. Kita masukkan konstanta arus L dan nilai A. Sehingga F21 sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikali I1 sama dengan 5 ampere dikali I2 sama dengan 2 ampere dikali L, perhatikan di sini adalah 1 meter, berarti dikali 1, per 2V dikali dengan A, 20 cm, berarti 0,2 meter. 4V dibagi dengan 2V sama dengan 2. 2 dikali 5, 10, dikalikan dengan 2 berarti 20. Berarti 20 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 0,2. 20 dibagi 0,2 itu sama dengan 100. Ya. Berarti 100 dikali 10 pangkat negatif 7 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Selanjutnya kita perhatikan gaya Lorentz yang dialami kawat kedua dari kawat yang ketiga. Ya, terjadi gaya tolak-menolak. Kenapa? Karena arah arus kawat kedua dengan kawat ketiga adalah berlawanan. Sehingga kita bisa melukiskan arah gaya yang dialami oleh kawat kedua dari kawat ketiga. Berarti menjauhi kawat ketiga ini. Maka arahnya adalah ke kiri seperti ini. Ini kita sebut sebagai F23. Nilai untuk F23 akan sama dengan mu0 dikali I2 dikali I3 dikali L dibagi dengan 2V dikalikan dengan A. Kita masukkan konstanta arus L dan A ke persamaan ini, maka F23 sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikali I2 2 ampere dikali I3 4 ampere dikali panjang kawat 1 meter dibagi dengan 2V dikalikan dengan jarak kedua kawat 0,2 meter. Kita bagikan 4V dengan 2V sama dengan 2. 2 dikali 2, 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Berarti 16 kali 10 pangkat negatif 7 dibagikan dengan 0,2. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh F23 nilainya sama dengan 0,8 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Kita samakan pangkatnya dengan F yang 21. Ya. Maka resultan atau besar gaya total yang dialami oleh kawat kedua, kita perhatikan ada 2 gaya yang bekerja pada kawat yang kedua. Ya. Ada F21, ada F23. Karena gaya itu adalah merupakan besaran vektor, maka untuk menentukan nilai total atau resultan, kita harus pergunakan aturan vektor. Ya. Kalau dia berlawanan, berarti hasilnya kita kurangkan. Di sini persamaannya kita buat F21 dikurang F23. Kenapa? Karena jika kita perhatikan nilai F21 dan F23, yang lebih besar itu adalah F21. Maka nilai resultan gaya itu sama dengan
selisih dari F21 dengan F23. Maka R sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5 dikurang 0,8 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 0,2 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 Newton. Ke kanan. Kenapa ke kanan? Sesuai dengan aturan vektor, untuk gaya yang segaris dan berlawanan, arahnya adalah searah dengan gaya yang lebih besar. Di sini F21 lebih besar daripada F23. F21-nya ke kanan, maka arah resultan adalah mengikuti gaya yang lebih besar. Demikianlah pembelajaran kita mengenai gaya Lorentz pada kawat lurus sejajar yang berarus listrik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat belajar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan kesempatanmu. Selamat belajar dan semoga sukses.